Hai sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Bayu Andika Ardiawan. Kali ini saya ingin membahas suatu topik yang menarik dan pastinya memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akan membahas tentang psikosomatik, penyakit psikosomatik. Nah, di kalangan para ilmuwan psikologi maupun para pakar-pakar kejiwaan, juga tentang ilmu pikiran, istilah psikosomatik ini sudah tidak asing lagi. Dan pastinya ada beberapa banyak versi maupun gejala-gejala yang sering dipaparkan oleh para pakar tersebut. Pada dasarnya psikosomatik hanya memiliki satu muara definisi, yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Kita seringkali mendapatkan informasi tentang bahaya daripada penyakit pikiran. Pasti Anda juga pernah mengalami atau mungkin mendapatkan informasi berita baik dari media maupun dari teman maupun dari apapun, bahwa 80% hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran. Dan juga 80% penyakit yang mampir di badan kita itu juga disebabkan oleh pikiran. Psiko adalah jiwa. Kalau kita bicara tentang ilmu psikologi, psiko, kalau orang-orang awam yang nggak tahu bacanya psiko. Psiko adalah jiwa. Psiko mempengaruhi neuro. Neuro adalah sistem saraf otak. Dan neuro memiliki kendali atas hormon, baik hormon kelenjar maupun hormon-hormon yang bersifat bilateral dan yang lainnya. Dan juga hormon mempengaruhi segala aktivitas organ tubuh manusia, dari psikologis, dari kejiwaan, turun ke pikiran, turun ke hormon, yang terakhir adalah imun. Ketika hormon kita sudah rusak atau sudah tidak stabil, maka akan berdampak kepada imun atau daya kekebalan tubuh. Dan ketika seluruh elemen ini sudah rusak, maka terjadilah kebobrokan atau kecacatan organ tubuh. Karena hormon dan imun itu mengendalikan seluruh muaranya tetap berasal dari satu, yaitu psiko. Akan mempengaruhi neuro, keseimbangan saraf dan otak. Kalau keseimbangan saraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endokrino, yaitu kelenjar dan hormon. Dan kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imuno, daya tahan tubuh akan turun. Jadi kaitan ini memang sudah dianggap sebagai mata rantai. Jadi kalau kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti cuci tangan, physical distancing, dan lain-lain, daya tahan tubuh kita masih bisa turun, dan itu tetap riskan. Aktivitas daripada organ tubuh kita, mulai dari organ yang besar maupun organ yang tidak terlihat seperti sel darah, dan juga sel-sel yang banyak sekali yang berada triliunan di dalam tubuh kita, itu dipengaruhi oleh hormon dan daya tahan tubuh. Disitulah letak daripada jalan atau mekanisme penyakit psikosomatik. Saya kasih contoh. Ketika Anda memikirkan suatu kejadian negatif berulang-ulang, Anda akan stres. Dan ketika Anda stres, maka tubuh Anda tidak akan seimbang dalam memproduksi imun maupun mengontrol hormon yang ada. Akibatnya apa? Lambung Anda memproduksi asam yang lebih besar, sehingga kapasitas lambung Anda tidak mampu menampung asam yang sangat besar itu. Asam ini biasa disebut dengan istilah asam lambung, gas, berupa gas. Ketika lambung sudah tidak bisa mengontrol itu atau tidak bisa menampung itu, maka dia akan naik ke katupnya. Biasanya akan naik ke katup yang dinamakan esofagus, berada tepat di bawah organ liver. Ketika sudah itu jebol, maka dia akan naik ke atas menuju ke kerongkongan dan menuju ke tenggorokan. Bisa terjadi sakit perut, emah, iritasi kerongkongan, batuk, bahkan sakit gigi, dan juga muntah-muntah. Dan ketika itu semua sudah berdampak, maka akan tubuh akan merasakan sensasi-sensasi yang tidak enak. Nah, ketika tubuh merasakan sensasi tersebut, maka akan kembali lagi informasi masuk ke otak bahwa otak memikirkan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya muncullah gejala-gejala yang lain yang bersusulan, yaitu pusing, mual, dan lain sebagainya. Sekali lagi itu berasal dari pikiran.
dari pikiran kembali ke pikiran, dan semuanya akan terus naik bawah atas bawah atas bawah atas, sehingga itu akan mengganggu proses reproduksi kita, mengganggu proses produktivitas kita, mengganggu proses aktivitas kita. Namun banyak sekali dari kita yang tidak aware dengan keadaan ini. Banyak sekali yang tidak aware dengan kondisi yang seperti ini. Mereka lebih menggantungkan hidup mereka dengan candu-candu obat yang bersifat kimiawi. Saya tidak mengatakan bahwa obat dokter itu buruk, tidak. Selama kita aware, selama kita paham dengan apa yang kita minum, dan dokter tidak sepenuhnya dia akan menganalisa tubuh Anda secara keseluruhan, karena dokter sendiri juga punya tubuh sendiri, dia juga memperhatikan kesehatannya sendiri, maka dia bekerja sesuai mekanisme rumah sakit. Nah, dari sini perlu kita ketahui sebetulnya kesembuhan atau kesehatan itu berawal dari diri kita sendiri, bukan dari dokter. Dokter itu adalah mekanik sebetulnya daripada sebuah mesin motor yang bernama manusia. Ketika kita mengalami kebobrokan, barulah dokter yang membenahi. Tetapi kestabilan jiwa, kestabilan kesehatan, kestabilan mental itu kita sendiri yang mengontrol. Ketika kita sakit, kembali lagi kita berada pada posisi di mana pikiran kita stres dan kita tidak bisa mengontrol, akhirnya tersugestilah diri kita bahwa saya ini sakit, saya ini tidak akan sembuh. Maka sangat keliru sekali jika ada dokter yang berani memvonis pasiennya di depan pasien apabila pasiennya mengidap penyakit yang parah, karena itu akan membuat mental daripada pasien tersebut down, dan ketika down maka yang terjadi adalah stres. Apakah ini hanya berasal dari sebuah pemikiran saja ya Mas yang terjadi secara spontanitas? Tidak juga. Ada beberapa hal yang mempengaruhi itu juga. Contohnya seperti lingkungan di sekitar kita. Kita sering kali dijejali dengan mindset negatif, dengan informasi negatif, sehingga membuat otak kita terdistorsi dengan hal-hal yang negatif pula. Contoh seperti kejadian yang saat ini sedang kita alami. Kita berada di masa di mana kita berada di masa krisis. Kita juga dihantui dengan informasi pandemi COVID-19. Tentu dua elemen ini antara ekonomi dan juga kesehatan akan membuat kita semakin berpikir ulang. Kalau kita keluar kita takut kena virus, kalau kita di rumah kita tidak makan dan kita mati. Lah, pikiran inilah yang akan menghantui kita terus-menerus sehingga kita akan menjadi stres. Akhirnya masuklah gejala psikosomatik itu tadi. Kita sakit, yang tadinya kita tidak apa-apa, kita tiba-tiba pusing, sakit kepala, diakibatkan oleh stres. Yang kedua, psikosomatik juga bermakna yaitu penyakit yang diawali dari sugesti. Contoh, Anda melihat berita di televisi bahwa gejala COVID adalah batuk, pilek, flu, kepala pusing, sesak nafas, dan badan meriang. Anda didistorsi oleh berita-berita itu di televisi Anda 24 jam setiap hari. Setiap Anda lihat televisi, iklannya pasti itu dan itu. Gejala COVID ini dan ini. Jumlah korban COVID ini dan ini. Maka yang Anda dapat adalah ketakutan. Setelah ketakutan itu masuk, sugesti daripada gejala-gejala COVID juga akan masuk. Makanya biasanya kalau Anda sering melihat iklan-iklan seperti itu, maka yang terjadi adalah tiba-tiba Anda mengalami gejala yang sama dengan apa yang Anda dengarkan. Tiba-tiba Anda flu, tiba-tiba kepala Anda pusing, tiba-tiba dada Anda sesak, tiba-tiba perut Anda sakit, tiba-tiba badan Anda meriang. Nah, itu adalah penyakit sugesti yang juga masuk dalam kategori psikosomatik ini. Dikarenakan otak kita menerima informasi yang terus-menerus dengan menggunakan rasa. Ketika kita pada kondisi melihat TV, kita melihat media, atau kita sedang rileks, otak kita logikanya lepas. Dalam arti, semua informasi akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan oleh alam bawah sadar akan diolah menjadi sebuah program pikiran dan juga program mindset yang akan direpresentasikan kepada kehidupan kita dan juga kehidupan aktivitas fisik kita. Dan sayangnya kita semua kurang aware, kurang peduli dan kurang sadar terhadap pentingnya menjaga kestabilan jiwa dan mental ini. Saya sering sekali berkata di mana-mana pun bahwa prasangka kita adalah doa kita. Prasangka adalah doa yang sesungguhnya. Bahkan di agama Islam disebutkan bahwa Tuhan atau Allah bersama prasangka hambanya. Jadi
hati kita, prasangka kita itu terkoneksi dengan akal dan pikiran kita. Apabila kita menggunakan akal, pikiran, dan hati secara bersamaan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana potensi diri kita akan terbuka. Nah, sisi negatifnya ketika logika kita terbuka, kita bisa menyerap informasi positif masuk dengan mudah. Tapi sisi negatifnya kita juga tidak bisa mencegah informasi negatif masuk juga. Nah, caranya seperti apa kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa mungkin menyaring informasi negatif? Caranya adalah membuat pondasi di dalam alam bawah sadar kita dan juga memberi saringan di mindset kita atau di logika kita. Kita bisa menyaring informasi, setidaknya memperkecil informasi negatif yang masuk ke pikiran kita dengan cara menanamkan mindset positif di dalam alam bawah sadar kita. Saya adalah orang yang positif, saya adalah orang yang logis, saya adalah orang yang tidak mudah percaya apabila saya tidak menyaksikannya langsung. Kita harus belajar kritis, kita harus belajar lebih aware dan lebih tidak mudah terbawa dengan hal-hal yang sifatnya non-formatif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini Anda lebih aware bahwa ilmu hipnoterapi dan juga ilmu hipnosis tidak hanya sekedar ilmu menidurkan orang lain, membuat orang lupa angka 6, membuat orang yang melihat sepatu seperti melihat handphone, membuka orang mata batinnya supaya melihat hantu. Tidak hanya itu hipnoterapi, tapi juga bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri agar menjadi manusia yang lebih aware, lebih mindfulness, lebih bijak, lebih arif, dan lebih terkontrol dalam menilai sesuatu apapun. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi muaranya tetap satu, yaitu adalah jiwa. Pedulilah dengan kesehatan jiwa Anda. Jangan biarkan informasi kenangan negatif, informasi negatif, berita negatif, kata-kata negatif mengendap di dalam pikiran kita. Jangan biarkan itu terjadi, karena efeknya nanti akan berpengaruh kepada kehidupan kita di masa tua nanti. Kita akan mudah pikun, kita akan mudah berhalusinasi, kita akan mudah marah-marah tidak jelas kalau kita membiarkan hal-hal tersebut terjadi di dalam diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.